gitu orang. Betul betul betul. Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa, angin bertiup layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai, pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa, angin bertiup layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai, pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa, angin bertiup layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai, pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kalian siswa level 7, hari ini Bapak akan melanjutkan materi mengenai sejarah ya, masa-masa praaksara Indonesia. Dan yang akan dibahas pada video kali ini yaitu adalah tentang asal mula nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan dari mana sih asal mula nenek moyang bangsa Indonesia itu sendiri ya. Di sini ada beberapa teori yang mengungkapkan mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ada Paul dan Fritz Saracen, ada juga Muhammad Yamin dan berbagai teori lainnya yang mengungkapkan dari mana bangsa Indonesia itu berasal awalnya. Nah, di sini ada beberapa teori yang akan Bapak bahas nih. Yang pertama yang akan Bapak definisikan tentang teori dari Saracen bersaudara, yaitu Paul dan Fritz Saracen. Nah, mereka menyebutkan bahwa populasi asli Indonesia itu adalah ras berkulit gelap, ya, serta bertubuh kecil dan keturunan dari ras asli ini disebut orang Veda. Ya. Ini dibilang teori ini cukup realistis juga karena kebanyakan bangsa Indonesia terutama dari Indonesia Timur itu berkulit gelap ya, seperti misalnya di Papua, ya, Nusa Tenggara juga ada yang berkulit gelap juga. Nah, ini merupakan teori yang cukup realistis ya, cukup masuk akal ya. Karena memang Indonesia itu di Papua itu sangat berdekatan sekali dengan Australia, yang mana suku asli Australia sendiri sebenarnya berkulit hitam. Nah, ini teori yang cukup bisa kita terima dengan akal sehat. Yang kedua yaitu teori yang diungkapkan oleh Kunca Niningrat ya. Dia menyebutkan orang Veda memiliki persamaan dengan penduduk asli Australia. Nah, yang tadi Bapak sebutkan, sehingga menyebutnya sebagai Austromelanesioid.
Penamaan Veda diambil dari salah satu suku terkenal di Sri Lanka, termasuk ke dalam ras ini adalah suku Hieng di Kamboja, Miaose dan Yao Sen di Cina, Senoi di Semenanjung Malaya, Kubu Lubu dan Mamak di Sumatera, serta Toala di Sulawesi. Jadi dia lebih bervariatif lagi mengungkapkan tentang suku Veda itu sendiri. Kita akan lihat dari kedatangan suku-suku di Indonesia ya. Kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia yang gelombang pertama itu datang dari Proto Melayu sekitar 1500 sebelum Masehi ya. Kalian tahu sendiri kan ya. Kalau sebelum Masehi itu tahunnya cenderung berkurang gitu. Berbeda dengan Masehi. Kalau sebelum Masehi itu misalkan 1500 sampai 500 gitu. Itu jadi berkebalikan dengan Masehi. Kalau Masehi kan 1000 sampai 2000 misalnya seperti itu. Jadi pada saat tahun 1500 sebelum Masehi, suku Proto Melayu itu masuk ke Indonesia. Lalu kelompok kedua ada Deutero Melayu, itu datang sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Nah, ini adalah peta-petanya, nanti kalian bisa lihat sendiri di video ya, peta-peta bagaimana persebaran atau suku-suku yang masuk ke bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, ini Proto Melayu nih, dia masuk dari Cina Selatan atau Yunan ya, Taiwan, dia masuk ke Taiwan, setelah itu dia masuk ke Filipina. Nah, dari Filipina ini dia masuk ke Sulawesi, Maluku dan Papua, sehingga persebarannya cukup merata di dataran Nusantara itu sendiri ya. Ini kedatangan ini bisa dibilang kedatangan dari jalur timur. Sedangkan kedatangan dari jalur barat adalah dari Cina Selatan juga, dari Yunan ya. Di sana masuk ke Semenanjung Malaysia, masuk lagi ke Sumatera, setelah itu menyebar di beberapa pulau Kalimantan, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan juga ciri-ciri ras Proto Melayu. Yang pertama, cirinya berrambut lurus, lalu berkulit kecoklat-coklatan atau sawo matang, bermata sipit, bentuk mulut dan hidung sedang ya. Ini seperti ada di suku-suku yang ada di daerah dataran Sumatera ya. Lalu Kuncoro Ningrat menyebutkan kemungkinan Proto Melayu ini datang dari Kepulauan Ryukyu, Jepang, Taiwan, Filipina, Sangir dan masuk ke Sulawesi Selatan yang dibuktikan dengan adanya suku Toala Proto Melayu. Mereka sudah mengembangkan budaya berburu dengan busur dan panah. Ya, jadi Kuncoro Ningrat ini menyebutkan bahwa Proto Melayu itu datang dari daerah-daerah dari daerah yang tadi ya, dari Ryukyu Jepang, Taiwan, Filipina dan Sangir, dan mereka juga sudah mengadopsi atau memberikan peradaban baru tentang bagaimana berburu dengan busur dan panah. Alasan bangsa Proto Melayu meninggalkan daerah asalnya adalah yang pertama, adanya desakan suku-suku liar yang datangnya dari Asia Tengah. Yang kedua, adanya peperangan antar suku. Dan yang ketiga, adanya bencana alam berupa banjir akibat sering meluapnya sungai Sikian dan sungai-sungai lainnya di daerah tersebut. Ini alasan-alasan mengapa orang-orang Proto Melayu meninggalkan daerahnya sehingga masuk ke daerah Nusantara, ya, terutama Indonesia. Nah, lalu ada kebudayaannya juga. Kebudayaan bangsa Proto Melayu yang pertama termasuk kebudayaan batu muda atau Neolitikum ya, yang sudah pernah Bapak jelaskan di video pertama itu. Yang kedua, hasil kebudayaannya masih terbuat dari batu dan telah dikerjakan dengan sangat baik ya. Jadi hasil kebudayaannya masih terbuat dari batu. Jadi peralatan-peralatan rumah tangganya terutama masih terbuat dari batu. Kayak misalkan kemarin itu ada kapak gitu kan. Yang ketiga ada kapak lonjong, ini dari Indonesia Timur. Lalu ada kapak persegi, ini dari Indonesia Barat. Nah, ini nanti kalian bisa lihat sendiri gambar-gambar mengenai ciri-ciri suku yang ada di Indonesia. Ada suku Batak ya. Lalu ada suku Dayak juga, ada Toraja, Alas dan Gayo ya, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya itu adalah Deutero Melayu. Ini datangnya dari Cina Selatan, dia melewati Thailand. Setelah ke Thailand, dia ke Malaysia. Lalu dia datang lagi ke sepanjang daerah pantai di Indonesia. Ini
dari jalur kedatangannya. Dia memasuki kawasan Indonesia sekitar 500 sebelum Masehi secara bergelombang. Kebudayaan mereka lebih maju daripada bangsa Proto Melayu. Mereka telah pandai membuat benda-benda dari logam atau perunggu. Jadi zaman tahun 500 sebelum Masehi itu Deutero Melayu itu lebih modern lagi daripada Proto Melayu. Mereka membuat sebuah peralatan yang bisa dibilang lebih canggih ketimbang yang ada pada saat zaman Proto Melayu. Karena tahunnya juga udah lebih kesenian ya kan, udah 500 sebelum Masehi. Kepandaian mereka kemudian berkembang menjadi pembuat besi. Ya, kebudayaan mereka juga sering disebut dengan kebudayaan Dongson. Dongson disesuaikan dengan nama daerah di sekitar Teluk Tonkin atau yang sekarang itu bisa disebut dengan negara Vietnam ya, yang banyak ditemukan benda-benda dari logam. Nah, ini ada contoh-contoh alat-alat yang dibuat oleh mereka. Ada dolmen atau yang disebut dengan meja batu ya, sarkofagus atau keranda mayat ya, peti kubur dan lain sebagainya ya. Kebudayaan Deutero Melayu juga meliputi ada yang namanya kapak corong ya, atau kapak yang berbentuk seperti sepatu seperti itu, nekara, bejana perunggu dan lain sebagainya. Nah, ini adalah suku-suku yang ada pada saat zaman Deutero Melayu ya. Ada suku bangsa Aceh, lalu ada suku Minangkabau, suku Jawa nih ya, karena lebih modern lagi Jawa ya. Suku Bali, suku Bugis, suku Makassar dan lain sebagainya. Pada perkembangannya, Proto Melayu dan Deutero Melayu membaur secara bebas sehingga sulit dibedakan. Sebagai taksiran dapat disebut suku Gayo dan Alas di Sumatera bagian utara serta Toraja di Sulawesi sebagai representasi Proto Melayu. Setelah itu, hampir seluruh suku lain kecuali Papua dimasukkan ke dalam kategori Deutero Melayu. Ini jadi Proto Melayu dan Deutero Melayu ini sudah menyatu sekarang ya. Jadi mereka itu sudah membaur menjadi satu. Jadi kita tidak bisa membedakan yang mana Proto dan mana Deutero. Mungkin kita salah satu dari Proto atau mungkin kita salah satu dari nenek moyang kita itu Deutero Melayu. Kita tidak tahu itu karena sudah berbaur menjadi satu ya kan, melalui perdagangan, melalui perkawinan dan lain sebagainya, itu menjadikan keduanya tidak bisa dibedakan. Ada juga suku atau ras Melanesoid ya. Menurut Daljoni, bangsa Melanosoid sekitar 70% menetap di Papua. 30% tinggal di beberapa kepulauan di sekitar Papua dan Papua Nugini ya. Bangsa Melanosoid ini berpindah ke timur, lalu melewati Papua ke benua Australia. Lalu ini adanya pada saat zaman Paleotikum ya, peradabannya. Asal mula bangsa Melanesia yaitu Proto-Melanesia yang merupakan penduduk pribumi di Jawa. Mereka adalah manusia wajak yang tersebar ke timur dan menduduki Papua. Kehidupan di Papua mereka tidak berkelompok. Mereka hidup berkelompok maksud saya ya. Mereka hidup berkelompok, kelompok kecil di sepanjang muara sungai. Hidup dengan menangkap ikan di sungai, lalu meramu tumbuh-tumbuhan, akar-akaran, berburu di hutan belukar. Perkampungan tersebut terbuat dari bahan yang ringan. Rumah hanya berupa kemah atau tadah angin didirikan menempel pada dinding gua. Kemah hanya digunakan untuk tempat berlindung dan tidur. Aktivitas dilakukan di luar kemah. Jadi mereka membuat sejenis rumah gitu kan, rumah sederhana. Nah, mereka membuat rumah tersebut tidak untuk melakukan aktivitas, melainkan hanya untuk tempat tidur saja gitu. Kalau untuk aktivitas mereka lakukan di luar rumah itu, seperti misalkan mencari makanan, membuat makanan atau mengolah makanan, atau yang bisa disebut dengan memasak gitu kan. Mereka lakukan itu di luar. Rumahnya itu hanya untuk tidur saja gitu. Ya. Nah, kelanjutannya adalah bahwa terdesak oleh bangsa Melayu. Mereka akhirnya melakukan percampuran dengan ras baru. Keturunan Melanosoid Melayu, lalu penduduk Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Mereka pindah lagi ke penduduk Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Lalu ada yang disebut dengan ras Negrito dan Wedid ya. Mereka telah datang terlebih dahulu sebelum kedatangan kelompok Melayu tua dan Melayu muda di negeri kita. Jadi
Wadid ini artinya jenis, yaitu bangsa yang terdapat di Ceylon atau Sri Lanka. Mereka juga melakukan hal yang sama, datang ke Indonesia gitu kan, atau ke Nusantara ini untuk membuat peradaban baru ya. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama, kepala mesospal atau agak bulat-bulat gitulah. Letak mata dalam sehingga nampak seperti berang. Lalu kulit coklat tua, tinggi rata-rata 155 cm. Lalu ada persebarannya. Persebarannya mereka tuh tersebar di Palembang, di Jambi, di Siak, Sulawesi Pojok, Tenggara, Toala, Toeka, dan Tamuna. Bahasa. Kalau bahasa Austronesia, Melayu Polonesia itu adalah Sarasih ya. Itu bahasa Aceh dan bahasa-bahasa di pedalaman Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Sedangkan untuk yang Sumatera lebih ke sananya lagi ada bahasa Batak, Melayu standar, Jawa, dan Bali. Bahasa Malagi di Madagaskar dan Tagalog di Luzon. Ya. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari Bapak mengenai materi persebaran atau asal mula nenek moyang bangsa Indonesia. Ada yang mengatakan dari Cina, ada yang dari suku-suku yang mirip dengan di Australia dan lain sebagainya. Jadi bangsa-bangsa kita itu sangat beragam dilihat dari persebaran penduduknya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.